Hari ini saya ingin memberikan informasi kepada jamaah semuanya. Prostitusi di kota kita yang dinamakan dengan kota syariah itu sungguh luar biasa. Ini adalah semua pelajaran penting kepada kita, bukan hanya sekedar kita ceramah di sini setelah sini selesai, tidak. Tapi ini adalah tanggung jawab moral kita semuanya. Jangan pernah kita berbangga dengan diri kita Sumawe, Aceh sebagai negeri syariah. Tapi ingatlah, prostitusi itu begitu merajalela di sini. Bayangkan, tarif sekali berzina itu di kota Sumawe itu adalah 700.000. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Di mana bisa didapatkan? Mereka itu bisa didapatkan di tempat-tempat kafe. Bayangkan, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pemilik kafe, orang yang menyediakan fasilitas tersebut, ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan berarti saat kita membuka kafe ataupun saat kita membuka tempat usaha itu tidak ditanyakan oleh Allah bagaimana nanti pertanggungjawaban kita. Dan hari ini, dan itu juga terjadi, bukan hanya orang luar yang menjadi pelakunya, ini adalah orang dalam, orang di dalam semuanya juga sendiri. Maka sangat sedih hati ini apabila kita merasakan dan mengetahui hal seperti ini terjadi di negeri syariah. Selama ini banyak jamaah yang mengatakan kepada saya, Ustaz, saya paling tenang kalau misalnya salat di Masjid Baitur Rahman. Kenapa? Karena memang suasananya tenang. Banyak orang-orang dari luar yang datang ke Sumawe dan singgah, apabila mereka salat di Masjid Baitur Rahman, mereka akan kecantol, akan senang, akan tenang. Tapi hal yang membuat kita sakit hati kita pada saat kita mendengarkan ada ungkapan, ternyata di Sumawe ada juga bersiksa ya. Ini yang membuat miris, pedih hati kita. Pada saat mereka sudah mendapatkan kedamaian, pada saat mereka salat dan pergi berjamaah ke masjid kita, tapi suasana di luar itu sungguh miris. Dan hal seperti ini tanggung jawab moral kita semuanya. Tanggung jawab kita untuk mengingatkan, jika seandainya pemilik kafe itu adalah teman kita, jika seandainya ada yang kita ketahui, anak kita, saudara perempuan kita, maka ini adalah tanggung jawab kita untuk saling mengingatkan agar apa? Agar perbuatan ini tidak pernah terjadi. Konsep di dalam Islam, setiap larangan itu semua dimulai dengan sesuatu, dengan hal yang jangan kamu dekati. Wala taqrabuz zina. Bukan boleh coba-coba. Sekelas apapun iman seseorang, mau ustaz apapun, mau dipanggil syekh apapun, tapi kalau sudah berduaan selesai. Jangan pernah mengatakan dirinya, oh saya setara iman, saya sudah seperti malaikat, boleh dicoba. Tidak ada. Kenapa? Karena konsep larangan di dalam Islam itu semuanya wala taqrabu. Jangan kamu dekati, itu kalau larangan. Akan tetapi kalau seandainya perintah, wala yata'adda. Jangan kamu melampaui batas. Kalau seandainya perintah, itu wala yata'adda hududallah. Maka jangan kamu melanggar aturan Allah. Tetapi kalau setiap dari larangan, kita itu dilarang untuk mendekatinya. Ada sebuah cerita pada saat ada orang yang mengatakan seperti ini kepada saya, menceritakan bahwasanya beliau tidak bisa meninggalkan sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut adalah zina. Maka saya sampaikan kepada beliau, Pak, tolong direnungi. Kemaksiatan zina itu apabila seseorang itu belum menikah, maka dia itu akan dirajam sebanyak 80 kali, akan dicambuk sebanyak 80 kali. Dan jarang orang yang sanggup menahan cambuk 80 kali. Bukan seperti cambuk hari ini ya, yang dilakukan di Susi itu seperti unyil ya. Bukan seperti itu. Cambuk itu memang sebuah ketika sampai dengan sebuah kuatnya terus 80 kali. Rata-rata 40-50 kali meninggal. Rata-rata. Itu kalau belum menikah. Bagi mereka yang sudah menikah, apabila mereka berzina, maka hukumannya apa? Rajam. Rajam itu adalah, na'udzubillah, misalnya ada yang berzina, maka ditanam dari simpang 4. Ditanam di simpang 4, di tengah-tengah simpang 4 itu disediakan batu dari semua sisi. Semua lini ditanam. Semua lini disediakan batu. Setiap orang yang lewat itu akan mengambil batu itu melemparnya. Pas, sampai dia mati. Kira-kira berani enggak orang melakukan zina? Tidak ada yang berani. Inilah yang dinamakan dengan innama fi
innamal fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bahwasanya pada qisas itu ada kehidupan. Kalau seandainya kita menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ada kehidupan. Selamat nyawa orang. Saat orang tidak melakukan zina, maka dia akan selamat kehidupannya. Maka bayangkan ini. Dan hari ini berapa banyak orang yang sudah melakukan zina, tapi Allah tidak membuka aibnya. Tidak membuka aibnya, ditutup oleh Allah. Ditutup aibnya oleh Allah. Tapi ada orang yang memang dibuka aibnya oleh Allah. Pada saat dia melakukan zina, dia meninggal, mati dia di atas perempuan. Bayangkan, ini bukan terjadi satu kali. Ini yang perlu kita ingat. Allah tidak akan pernah memalukan hambanya. Tapi ini kejadiannya pasti sudah berulang kali, sampai akhirnya apa? Dia ketagihan dengan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan, sehingga dia itu dimatikan dalam keadaan yang su'ul khatimah. Ini sebenarnya di antara bagaimana pedihnya dan dahsyatnya azab tersebut. Azab zina itu dibakar dalam bentuk open, itu di akhirat. Kalau di dunia dilempari sampai mati. Ini hukum dunia. Dan yang terakhir, wallazi ra'aytuhu fin nahar akalu riba. Dan orang yang dicemplung di dalam neraka, sungai neraka, itu adalah orang-orang pemakan riba. Pada saat dikatakan pemakan riba, ini adalah metode dalam mencari rezeki. Riba merupakan salah satu hal yang paling terberat, kecurangan yang dilakukan dalam mencari rezeki. Di dalam mencari rezeki itu ada beberapa macam kecurangan. Riba diantaranya merupakan salah satu yang terberat. Ada gharar, ada maisir, ada tadlis. Kesemuanya itu merupakan satu komponen di dalam hal riba. Hari ini, dan ini menjadi pelajaran penting bagi semua jamaah yang berhadir maupun yang menonton di YouTube. Banyak orang yang menanyakan kepada saya, Ustaz, apa hukumnya trading? Dan pertanyaan seperti ini saya dengarkan juga ditanyakan kepada Syekh Syama'un. Semoga Syekh tidak salah menjawab. Ya. Apa hukumnya trading? Trading yang dimaksud itu seperti apa? Ini yang perlu kita jelaskan. Jangan sampai nanti dicemplung dalam sungai neraka. Trading seperti apa? Kalau trading antara mata uang yang berbentuk sarrafah atau yang disebut juga dengan money changer, ya. Money changer seperti apa? Saya punya uang rupiah, pergi ke Saudi, saya akan tukar, saya beli riyal. Itu dibenarkan di dalam Islam. Itu namanya sarrafah. Pertukaran mata uang antara uang satu dengan uang yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebutuhan. Dan fatwa MUI juga membenarkan sarrafah, money changer itu dibenarkan. Hari ini kata-kata judi, ya, kata-kata tadlis, kata-kata maisir itu dibungkus dengan nama yang sangat menarik. Apa namanya? Binary option. Binary option. Dia ditawarkan di dalam beberapa platform digital untuk mencari uang. Untuk apa capek-capek kerja? Anda bisa tidur semalaman, akan tetapi Anda bisa menghasilkan uang begitu banyak. Bisa menjadi jutaan rupiah, mempunyai uang kekayaan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Transaksi mata uang. Begitu iklannya. Tapi apa yang terjadi? Kalau misalnya kita masuk ke platformnya, saya sudah belajar dan mempelajarinya dengan salah satu foundernya. Saya melihat apa yang dijual. Yang dijual itu adalah misalnya dia gandeng antara mata uang US dollar dengan uang Jepang. Digandeng seperti itu. Kita masuk ke dalam akun itu harus mempunyai deposit. Katakanlah deposit kita 1 juta. Pada saat kita ingin melakukan transaksi, katakanlah kita pilih falasnya itu adalah uang. Dia karena ada beberapa komoditas, ada currency, ada kripto yang diperdagangkan. Sebenarnya bukan dagang namanya, hanya tebak-tebakan. Bagaimana kita bisa melihat tebak-tebakan? Begitu kita memilih opsi mata uang ataupun kripto ataupun komoditi, kita pilih satu, katakanlah misalnya US Brand. Begitu kita pilih US Brand ataupun komoditas mata uang US dollar dengan Jepang, dengan yen, maka kita akan melihat kemana arah naiknya. Kalau dia naik, kita tebak naik. Kalau kita pasang 1 juta, maka dia akan bayar kita 1.800.000. Kalau misalnya salah tebak, maka kita tidak mendapatkan apapun. Ini yang dinamakan cari uang hari ini. Maka kalau seandainya pertanyaan seperti ini yang ditanyakan kepada Syekh Syama'un, semoga Syekh Syama'un jangan salah menjawabnya. Karena ini adalah trading binary option, adalah nama yang dipercantik.
tetapi kelakuannya itu hanyalah tebak-tebakan, naik apa turun. Kalau misalnya kita tebak naik betul, maka dibayar 1.800.000. Modal kita 1 juta, berarti ada keuntungan 800.000. Kalau seandainya pas kita tebak turun, naik dia, hilang 1 juta tersebut. Dari mana uang mereka? Mereka mempunyai uang adalah 20% dari laba yang dia tetapkan kepada kita. Begitu kita tebak 1 juta, 20% sudah ada dia sama dia. Kalau kita salah, berarti 100% untuk dia yang mempunyai platform tersebut. Ini merupakan bentuk-bentuk bagaimana transaksi yang dilakukan hari ini. Banyak sekali modelnya. Kalau dulu orang masih secara tradisional, ada yang tebak dalu, ada yang lampar, macam-macam bentuk cara mengundi nasib. Hari ini mereka merubah cara mengundi nasib itu dengan berbagai macam platform digital, dengan berbagai macam kemudahan teknologi. Akan tetapi kemudahan teknologi tersebut digunakan bukan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, akan tetapi untuk bermaksiat kepada Allah. Ini yang harus dipahami. Karena kalau seandainya transaksi yang secara digital itu dibenarkan, kalau seandainya memang ada dan benar, kita misalnya membeli US dollar dan dia waktu kita beli dengan harga 14.500, kita diamkan. Begitu misalnya, ini pertanyaan lagi, boleh nggak Ustaz kalau kita seandainya membeli emas pada saat murah dan menjual pada saat mahal? Ini pertanyaan yang paling sering. Beli dolar pada saat murah dan menjual pada saat mahal, boleh enggak? Di dalam Islam semuanya itu adalah tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kenapa kita membeli dolar? Karena yang paling pasti adalah untuk tujuan investasi. Karena kita ingin investasi. Nah, kenapa kita menjual? Kalau seandainya kita menjual itu hanya sekedar untuk mencari keuntungan, itu tidak dibenarkan. Akan tetapi di dalam Islam yang sangat dianjurkan itu adalah pada saat kita menjual sesuatu itu, katakanlah emas, karena memang kebutuhan kita harus menjual emas tersebut. Misalnya ada anak kita mau sekolah lagi, ataupun misalnya kita mau ada sesuatu yang kita lakukan sehingga memang kebutuhan kita harus menjual, maka itu dibenarkan. Sama juga untuk berbagai macam transaksi, misalnya seperti transaksi di saham. Boleh nggak kita beli saham? Boleh beli saham kalau seandainya saham yang kita beli itu adalah saham yang memang sudah di listing di bursa saham syariah. Begitu juga kapan kita jual? Kalau seandainya memang perlu. Tapi kalau seandainya tidak perlu, tidak boleh dijual. Kalau seandainya kita ingin hanya melihat kapan untung jual, begitu misalnya lagi rendah beli lagi, paling tidak keuntungan tersebut bukan hanya dinikmati oleh orang pribadi, tapi arahkan keuntungan tersebut untuk membantu agama Allah. Ini yang paling terpenting. Berapa banyak hari ini orang pada saat mereka mempunyai berbagai macam pendapatan, kalau misalnya kita bermain di platform digital ini, finansial digital ini sungguh cepat. Seseorang itu pada saat tidur malam itu miskin, begitu bangun bisa kaya raya. Kenapa? Karena pergerakan harga saham. Begitu juga tidur malam kaya raya, begitu bangun pagi sudah miskin papa. Ini yang dinamakan dengan high risk, high return. Tapi di dalam Islam resiko itu sebenarnya tidak pernah ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap di dalam Islam itu sudah ada yang dinamakan dengan maqasid syariah. Tujuan syariah lah yang harus dikedepankan sehingga segala resiko itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Inilah hebatnya kita hidup dalam tatanan syariah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada juga siksaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, sebagaimana hadis Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam di qabrain, faqala innahuma la yu'adzibani ma yu'adzibani fi kabir. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah melewati sebuah kuburan dan Rasul mengatakan bahwasanya mereka itu tidak diazab kecuali dengan perkara yang remeh dan bukan perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastati'u min al-bawl. Yang pertama sekali mereka itu diazab itu adalah karena mereka tidak bersuci pada saat buang air. Dan ini fenomena yang paling banyak. Dulu-dulunya driver, sopir itu paling banyak. Begitu turun sebentar pinggir jalan langsung dia tembak terus.
tampar kiri kanan, langsung masuk lagi mobil, lanjut lagi perjalanan. Ini yang paling bahaya. Ini diazab kubur, ya, perkara yang remeh. Makanya kalau kami di Mesir itu kami pernah mengatakan ada sebuah hadikah dauriyah. Hadikah dauriyah itu taman internasional, tapi di taman itu di pinggir tembok itu semuanya orang pipis. Dan rata-rata itu adalah pekerja bangunan. Mereka tidak sirap. Begitulah tradisi bagi orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang bersuci. Jadi begitu kita lewat tembok itu baunya pesing luar biasa. Dan mereka orang-orang yang tidak bersuci pada saat buang hadas, ya, kencing, maka mereka akan diazab dengan azab kubur. Wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang lainnya, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan mengadu domba. Banyak hal hari ini kegiatan namimah ini yang dilakukan. Ada orang yang memprovokasi, ini harus dijelaskan. Ada berita di luar yang mengatakan bahwasanya Masjid Baitur Rahman itu bukan lagi Wahabi, tapi sudah Syiah. Jangan salah-salah di sana. Ini namanya namimah. Ini namanya propaganda. Tapi orang akan melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti ini mereka akan diazab dalam kubur nanti. Mereka ini adalah orang-orang yang akan diazab. Ini adalah masjid, tempat kita memuji Allah, tempat kita beribadah kepada Allah. Tapi kok bisa sesama orang Muslim, sesama beragama Islam, sesama orang Aceh mempunyai perilaku seperti ini? Apakah mereka tidak melihat dan tidak pernah mendengarkan hadis seperti ini? Ini adalah sebuah tamparan keras kepada kita. Al-hasadul mu'min. Hasad orang-orang mukmin itu merupakan hal yang paling luar biasa. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan pernah kita mengadu domba di antara sesama umat Islam. Karena ini azabnya merupakan sangat luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha